bima aujaballahu ta'ala wa su'udzan billahi bi khalqillah. Di antara menjaga hati ini adalah daripada sifat buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hambanya Allah. Di antara dosa buruk sangka yang paling besar adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada golongan waktu itu yang merasa buruk sangka kepada Allah kalau Allah tak akan menurunkan pertolongan pada peperangan. Itu buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah dengan mengatakan dalam hatinya, Allah tak ampunkan dosa saya. Orang buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah mengatakan doa saya tak dikabulkan oleh Allah. Dia buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah mengatakan Allah tak bagi sehat dan tak bagi mudah urusan kerja saya. Dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia berburuk sangka kepada Allah, dia akan dapat apa yang dia sangkakan pada prasangkaan buruk, karena prasangka buruknya dia dapat. Bukan karena Allah yang bagi dia hal yang dia tidak inginkan, tapi prasangkanya dia yang menyebabkan dia dapat itu apa yang dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprasangka buruk dia tak diberi kesehatan, maka dia sakit terus. Orang yang berprasangka buruk doanya tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprasangka buruk tidak diselesaikan daripada segala urusannya, tak akan selesai segala urusannya. Apa sebabnya? Dia punya prasangka buruk. Oleh sebab demikian diperintahkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Saya ini ada pada prasangka hamba saya. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala tempatkan zatnya yang maha agung, yang maha perkasa ini. Saya akan tempatkan diri saya pada prasangka hamba. Terpulang hamba itu akan punya prasangka apa? Diserahkan oleh Allah kepada hamba itu. Punya prasangka apa? Kalau prasangkanya buruk, ya dia dapat buruk. Dia punya prasangka buruk. Kalau prasangkanya baik, maka dia pun juga akan diberikan kebaikan. Oleh sebab itu Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wali husnul dhanni ulazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula laili wa nahari. Ya salam. Ini kalimat begitu indah diungkapkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang husnul dhann, baik sangka. Katanya dengan baik sangka ulazim, saya lazimkan diri untuk berpegang kepada baik sangka. Apakah kedudukan baik sangka bagi Imam Al-Haddad? Katanya fahuwa khilli. Itu baik sangka adalah saya punya teman rapat. Kemudian wa anisi. Itu baik sangka adalah teman hibur kepada saya. Wa halifi. Baik sangka itu kawan yang menyokong kepada saya. Kemudian fa huwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi. Teman yang setia dengan saya. Apa itu semua? Baik sangka. Oh, apalagi kurang. Orang dapat semua itu. Teman rapat, teman yang menghibur, teman yang membela, dan teman yang setia. Oh, kalau orang dapat satu teman saja sifatnya macam ini, khalas, tak perlu orang lain sudah di dunia ini. Faham? Kata Imam Syafi'i mengatakan, salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa. Teman ini menjadi tempat yang paling menentukan kehidupan seseorang bahagia atau tidak. Ingin berteman dengan husnul dhann. Pegang itu husnul dhann. Walihada kalau kita diperintahkan untuk berbaik sangka, yang dilarang adalah berburuk sangka. Dan dosa yang besar bagi buruk sangka ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehada kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena berbaik sangka dan yakin kalau doa kita dikabulkan. Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an Allah bercerita apa itu? Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minhum wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah.
Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu punya prasangka dengan prasangka umpama orang-orang yang jahiliyah. Apa itu prasangkanya? Allah tak tolonglah kita ini. Kita kalah dalam peperangan. Allah tak tolong kepada kita. Sebagian daripada mereka punya prasangka seperti itu. Paham dong? Selain daripada prasangka buruk itu dilarang kepada Allah, prasangka buruk juga dilarang kepada manusia. Orang ini untuk dapatkan membersihkan diri daripada prasangka agak sukar, khususnya zaman kita sekarang. Tengok orang sikit, ini nak sesuatu ini. Tekan bel, ada orang tekan bel, tingkap dulu apa dia, buat map ke, buat apa dia, tingkap. Tengok dulu apa dia punya cerita ini. Walaupun kita tak nafikan zaman sekarang macam-macam. Kadang-kadang orang pakai songkok, ternyata dia pencuri. Kita tak tahu, memang perlu berhati-hati. Beza antara kita berhati-hati dengan meletakkan buruk sangka kepada orang lain. Paham dong? Dalam hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah i'tikaf di masjid. Lepas itu baginda Rasulullah ditemani oleh istrinya Siti Safiyah waktu malam. Maka Siti Safiyah ingin balik ke rumah, dihantar oleh Nabi. Di perjalanan berselisih dengan dua orang sahabat Nabi. Waktu malam, gelap. Dua orang sahabat Nabi nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan. Maka dua sahabat Nabi itu nak tegur, segan sebab Nabi berjalan dengan istrinya. Maka dua orang itu jalannya agak laju dan menjauh daripada Nabi karena ingin menjaga privasi Nabi SAW. Zaman kita sekarang pergi ambil peluang, ambil gambar, selfie. Orang dengan istrinya, orang dengan keluarganya, biarlah dia duduk dengan istrinya tanpa diganggu. Kata baginda Rasulullah, ala rislikuma, tunggu sebentar, jangan laju-laju, mari kemari. Kata Nabi, ini perempuan yang jalan dengan aku, istri aku, Safiyah. Kata dua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, a'alaika. Rasulullah, takkan kepada engkau aku nak buruk sangka engkau berjalan dengan orang lain selain daripada istrimu. Kata Nabi mengatakan kepada dua sahabat itu, aku sesungguhnya syaitan jalan di dalam tubuh anak Adam umpama aliran darah. Aku tidak rasa aman dan selamat daripada gangguan syaitan yang mengganggu engkau nanti. Nanti sampai rumah, tadi perempuan itu siapa ya yang jalan dengan Nabi? Macam buruk sangka seperti ini biasanya ada kepada setiap orang dan sukar seseorang itu tak punya buruk sangka. Oleh sebab itu, Nabi bersabda, "Thalathun lazimatun li ummati." Ada tiga hal yang umpama ini, penyakit yang ada, yang common. Mesti ada, hampir semua orang, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jarang sekali. Kalaupun ada, sangat jarang. Tapi tiga ini selalu ada pada setiap orang. Thalathun lazimatun li ummati. Yang pertama, hasad, dengki. Yang kedua, su'udzan, buruk sangka. Yang ketiga, at-tiyarah. At-tiyarah ini orang yang dia punya fikiran, kepercayaan adanya nasib sial akan berlaku kepada dia. Kalau dulu orang Arab jahiliyah ingin bermusafir itu dilepaskan burung merpati. Tengok burung itu pergi ke kanan ke atau ke kiri. Kalau ke kanan, maknanya oke, safar. Kalau ke kiri, problem dekat safar situ. Sama juga dengan beberapa orang yang berkeyakinan ada number tertentu yang dia tak ini number sial katanya. Kalau ada number ini tak oke, number rumah ke atau number lift pun tak ada number tertentu. Atau rumah konon number sekian. Walhasil macam-macam rasa kepercayaan kepada sesuatu yang boleh mengundang sial. Kadang-kadang orang di rumahnya tengah packing barang nak bermusafir, kemudian ada pinggan jatuh. Ini nak jadi apa dah kita jalan dah. Hal seperti ini
biasanya ada kepada setiap manusia. Entah ada ayam mati di rumah ke, kucing mati ke, ada spekulasi macam-macam. Ini namanya at-tiyarah. Nabi berikan solusi. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada rasa hasad dengki, kamu jangan melampau, jangan luahkan, jangan over, jangan ambil tindakan. Kalau tak boleh dihilangkan perasaan hasad dengki, kekalkan di dalam saja. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk kepada orang, jangan percaya kepada prasangka buruk. Namanya saja prasangka. Namanya sangka. Sangka itu suatu yang berdiri di atas awan macam itu, tak ada hakikat, tak ada realitinya. Macam mana nak jadikan satu hakikat? Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk, jangan kamu percaya. Jangan bina kepercayaan dengan dasar prasangka. Yang ketiga, fa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu ada perasaan sial tadi, langgar. Jangan pikir percaya dengan apa yang. Kalau risau dengan nomor 13, letak nomor 13. Macam itu. Supaya tak diletakkan keyakinan kepada hal yang karena tak ada apa mengundangkan manfaat atau mudarat tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La number wala qana. Semua tidak berlaku kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tasghir lima azzamallah. Di antara yang menyebabkan hati itu di antara cara menjaga hati dengan tidak melakukan memperkecil apa yang dibesarkan oleh Allah. Daripada taat, jangan dianggap taat itu kecil. Ala senyum je, la tahqiranna ma'rufan walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu menganggap kecil satu amal walaupun hanya sekedar senyum kepada orang lain, kata Nabi SAW. Atau memperkecil maksiat sebagaimana saya jelaskan tadi. Atau memperkecil Quran. Kadang-kadang orang baca Quran dia macam baca surat Ka'bah macam tu. Atau kaki di atas macam tu. La adab dengan membaca Al-Quran. Atau merendahkan orang Islam, atau merendahkan syurga, atau merendahkan neraka. Macam mana orang merendahkan syurga? Syurga masih jauh, bila hari kiamat? Sama juga orang memperkecil neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ith muhlikat, yang sebahagiannya boleh membawa seseorang kepada kekufuran wal iyad billah wallahu taala alam.